So, sahabat saya yang baik hatinya, kita bertemu lagi di live streaming kita. Saya bersama Marco, MT and MT, Mario Teguh dan Marco Teguh. So, kita bicara tentang pesaing bagi anak muda. So, Marco, apa konsep pesaing bagi Marco? Pesaing itu kayak kompetisi ya, kayak semacam kalau misalnya ada orang di bidang yang sama, kan kita pasti mau lebih hebat dari orang yang itu. Kenapa kita memiliki kecenderungan alamiah untuk berusaha menjadi lebih baik dari orang lain? Ya karena gimana ya? Karena Aku seperti tadi gimana? Yap, karena you hate to be second. Iya, kayak we always want to be first. Kita mau jadi orang yang terbaik di bidang apapun itu yang kita lakukan. Nah, kalau kompetisi, kalau bersaing itu kan bisa menang, tapi kan bisa juga kalah. So, apa sikap Marco kalau kalah? Jadi kalau buat aku, motonya aku tuh it's either you win or you learn. Jadi kalau misalnya kita menang, bagus, berarti kita udah punya accomplishment, kita udah mencapai suatu namanya, Didi, kita ya udah menang lah istilahnya. Kalau kalah berarti kita belajar. Kita harus belajar dari kekalahan. Terus nanti kalau misalnya kita belajar dari kekalahan, kan kita bisa balik lagi dan ya insya Allah menjadi pemenangnya gitu. Oke, nah kalau gitu dalam persaingan ini winning is not everything atau winning is everything? Winning is not everything sih menurut aku. Because kalau misalnya aku kalah, aku juga ngelihat ada sisi terangnya, the bright side. Soalnya kalau aku kalah, bisa aku belajar dari experience aku gitu. Kalau misalnya aku kalah. Oke, nah sekarang gini, kalau dulu waktu Dedi masih muda, Dedi kan suka sepak bola, Dedi juga lari cepat, Dedi juga dulu belajar silat, menembak, memanah, macam-macam. Nah, winning itu is everything kata orang, tapi bagi Dedi juga, Dedi setuju sama Marco. Winning is not everything karena kalau hidup Dedi susah, rusak, marah karena dulu kalah dalam panahan, Kapan move on? nah, kapan move on? Dan satu lagi kan hidup sekarang, oke, Marco katakan saja MMA fighter, mixed martial art, katakan gitu. Iya. So kalau kalah terus stres. Ya pasti ada sakit hatinya lah. Soalnya kita udah latihan keras, kita udah ya pokoknya sebaik mungkin lah. Tapi kalau aku kalah, Dedi, aku make sure I lose to the best. I make sure kalau misalnya aku tuh kalah sama yang terbaik. Gara-gara kalau aku kalah sama yang terbaik, aku tahu aku udah nunjukin yang terbaik. Tapi ya again, if I lose, I learn. Nah, sekarang kita fast forward ya, seolah-olah kita bisa lihat masa depan. Tahu-tahu Marco di masa depannya it's got nothing to do with fighting. Tidak ada hubungannya dengan sports, dengan bela diri, nggak ada hubungannya dengan bodybuilding atau apapun. Tapi ternyata Marco, you will own a boat business. Iya. Kenapa? Penting nggak menjadi juara di satu bidang yang selain akhirnya kita jadi? Maksudnya kenapa? Kamu sekarang katakan stres karena kalah dalam championship di MMA. Padahal itu bukan kehidupanmu. Kehidupanmu nanti jadi pebisnis di bidang boat. Sudah kelihatan nggak bahwa kalah di satu bidang sebagai anak muda itu bukan apa-apa? Ya kan kita juga bisa belajar, oh mungkin ini bukan bidang aku, mungkin aku harus explore bidang lain. Itu kan a humbling experience to lose. A humbling experience, pengalaman yang membuat kita rendah hati. Ya. Nah sekarang gini, ini banyak orang nggak sadar ya bahwa saya dulu pernah muda. Ya gitu lah. Iya dong. Kan Lihat ya, saya dulu pernah muda, saya dulu pernah sangat kompetitif, saya dulu pesilat, saya juga penembak, pemanah, macam-macam. Saya belajar segala macam senjata. Tapi ternyata tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya sekarang. Tahu nggak kapan Dedi berubah? Dulu kan Dedi pecinta banget hal-hal yang berkenaan dengan militer, bela diri, perang gitu. Tahu apa yang buat Dedi berhenti? Satu doa. Dedi itu berdoa bahwa kan senjata Dedi banyak. Dedi berdoa bahwa punya senjata itu bagus, tapi berdoalah jangan sampai harus dipakai. Iya benar. Ya? Nah, sekarang kamu bisa pukul orang keras, tapi kamu harus berdoa loh.
Aku nggak akan pernah nggak menggunakan. pernah memakai. Sudah lihat, my dear friend, bahwa kemampuan bela diri, melukai orang lain dalam persaingan, itu kemampuan yang dibangun bukan untuk mengalahkan seseorang, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih mampu, bukan untuk mengalahkan seseorang, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Agree? Iya, aku setuju. Soalnya kalau yang Dedi bilang, kalau misalnya tiba-tiba aku karirnya aku tuh nggak ada hubungannya sama fighting, sama sports, tapi yang aku tahu tuh sports sama apapun itu, pokoknya sports itu membangun karakter seseorang. Jadi kalau misalnya kita cepet nyerah, cepet apa, kan gimana ya, kita nggak bisa sukses di bidang manapun gara-gara di bidang sport aja kita nyerah. Kalau misalnya kita ke bidang lain terus kita akhirnya kecewa, kita harus menghadapi kekalahan, kan nanti instingnya kita kalau misalnya kita belum pernah kalah, kita akan menyerah kan, kita Betul. sakit hati. Betul sekali. Jadi seperti sekolah, Marco. Iya. Waktu Dedi bekerja di bank dulu, teman-teman Dedi yang di perbankan nggak semuanya dari bidang ekonomi atau perbankan. Banyak yang bidangnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan ekonomi. Ada teman Dedi satu yang perawat dari sekolah suster, tapi menjadi banker. Karena ternyata pendidikan seperti semua pengalaman di kehidupan anak muda adalah untuk bangun karakter. Seperti yang Marco bilang tadi, Membangun karakter. Karena a fighter, a racer, pembalap ya misalnya, peloncat jauh, semua bangun karakter. Iya, soalnya menurut aku tuh karakter itu sesuatu yang sangat penting, gara-gara kayak kita misalnya kayak gimana ya, misalnya Dedi Yeah. udah jadi motivator sekian lama kan. Dari pertamanya Dedi belum begitu besar kan, dari belum begitu besar menjadi ya motivator nomor 1 di Indonesia lah menurut aku. Amin. Iya. Anaknya bilang sendiri kan nggak apa-apa. Menurut aku gitu, soalnya Ya. kan Dedi pasti kerja keras kan, dari awal itu aja kan banyak kerintangan gitu yang Dedi Ya. harus temuin. Udah jadi motivator pun masih banyak masalah. Iya, itu dia kan, makanya. Jadi kalau Dedi udah nyerah, masa berarti Dedi bukan orang yang hebat. Jadi buat orang hebat itu orang yang nggak akan menyerah dan melihat kekalahan sebagai peluang untuk belajar. Super sekali. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini diskusi tadi dengan Marco tentang persaingan, competition, and believe it or not, di Darling Harbour ini baru jam 7, baru hampir jam 8 kurang 20 malam. Jam 6.39 Dedi. 6.39. Jamnya Oh jam Jam Dedi salah. enggak bener 6.39. Jadi yang salah lihat. Setengah 7 malam. Ini setengah 7 seperti ini karena maghrib di Sydney itu jam 8 malam. Iya. So, sampai kita bertemu lagi nanti dalam live streaming kita berikutnya. I love you all. Say goodbye, Marco. Bye bye. Bye bye. Turn it off. Bye bye.